Kalau kolbunya nggak bening, itu buram, maka ada banyak gambar katanya. Ya itu gitu, ada banyak gambar-gambar yang muncul. Jadi misalkan ilmunya itu menjelaskannya, misalnya burung Garuda gitu ya. Ini ada gambar masuk, ternyata dirubah jadi gambar gajah. Analoginya begitu. Akhirnya kita pemahamannya melenceng itu melenceng. Akhirnya keilmuannya melenceng. Berikutnya ketika mempelajari keilmuan itu ada apa tidak di dalam diri kita itu stok cahaya, pasukan cahayanya itu loh ada di badan itu sebagai penampung ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi saudara-saudaraku semuanya. Semoga sehat walafiat, semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani, bisa melaksanakan semua amalan-amalan lemburan-lemburan, dan tambah semangatnya terus teguh kokoh untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Kita akan membahas kegaiban atau penyusup yang ada pada orang-orang pintar. Ini hasil dari survei dan pengalaman dari tim ya. Jadi saya itu ada beberapa tim, baik yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Jadi sebelumnya kemarin ada hikmah pagi, ya tulisan hikmah pagi, ada banyak yang bertanya kurang penjelasannya ya, karena begini, bab hikmah pagi itu monggo silakan dipelajari, baca lagi, ulang-ulang, pelan-pelan, tidak perlu buru-buru, tidak harus satu kali baca paham atau mengerti, diulang sambil zikrullah, mengingat Allah di lafaz ya, di dalam dada. Terus diulang lagi, maksudnya apa. Kadang itu ada, kita baca itu ada yang menghalangi gitu, bacaan tabir. Nanti kalau apa namanya di sekitar kita para penyusupnya banyak, tambah taruh tameng, ditaruh tembok, ditaruh beton dan macam-macam, sehingga tidak mudah menembus pemahaman yang kita baca itu. Analoginya seperti itu, makanya kita harus terus baca itu sambil zikrullah, mengingat lafadznya harus diperkuat, diperjelas ya, supaya ada aliran cahaya bisa memantul dari beliau ya. Dalami kalimat per kalimat atau kata per kata, bahkan kalau perlu huruf per huruf. Ini satu kata ini maksudnya apa, ini apa ini ya, misalkan 10.000 kali tulisannya, 10.000 kali ini apa, oh ternyata 10.000 kali itu dzikir istighfar. Terus ketika lihat, oh ini 12.000 kali ini apa, oh 12.000 kali itu dzikir pegangan ya, kan dzikir 41 itu 12.000 kali. Kalau yang 3 bulan ya 17.000 kali. Jadi seperti itu, supaya pelan-pelan nanti, wah oh ini maksudnya begini, maksudnya begini. Jadi ini sesuai pemahaman masing-masing ya, karena itu semua yang ditulis itu adalah hasil kesimpulan sementara dari saroh
dawuh-dawuh yai, baik dawuh-dawuh tulisan maupun dawuh-dawuh ucapan beliau saat sowan. Kadang-kadang ketika sowan kan jarang yang yang mengetahui materinya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau menjelaskan lagi satu persatu itu panjang kali lebar gitu ya. Jadi begitu, itu pemahaman itu dicari sendiri, cari saya gitu. Apa maksudnya ini? Saya cari yang berhubungan dengan kata kunci itu. Saya sering saya kemudian cari benang merah, saya gabungkan dari dawuh-dawuh beliau yang lainnya, kemudian maksudnya ini, itu baru saya ketemukan, baru ketemu nah itu. Dan para pendamping sekitar tersenyum semuanya, akhirnya alhamdulillah sudah ketahuan gitu, seolah-olah seperti itu ya, analoginya. Jadi seperti itu ya, kalau sudah waktunya pasti akan paham, maksudnya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bab mengenai penyusup pada orang-orang pintar ya. Yang pertama adalah dimulai dari niat dan cara mencari kepintarannya tersebut. Nah, ini mulai awalnya itu bagaimana? Yang pertama, apa niatnya? Kalau kita sudah tahu ya, niatnya kan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Niatnya hanya lurus mencari ridho Allah saja, atau untuk mencari lainnya, kesaktian, kekayaan, kepopuleran dan lain-lain seperti itu. Selain Allah itu niatnya semua. Itu perlu diketahui. Jadi yang kedua adalah bagaimana cara mencari keilmuannya. Misalkan caranya dari ngaji, atau belajar lewat buku, atau belajar lewat video. Kan sekarang kan zamannya zaman now ya, lewat video semacam YouTube, semacam medsos itu, Facebook, atau bisa dari tulisan-tulisan medsos dan macam-macam itu. Jadi itu. Nah, ketika mengkonsumsi itu semua, membaca, menonton, harus lafaz terus, mengingat sambil mengingat, karena mengingat itu diperintahkan sepanjang waktu 24 jam, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri, itu ingatlah Allah ya. Ada ayatnya seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, dari siapa keilmuannya, penyampainya itu loh, yang tablik itu yang menyampaikan, tabliknya itu dari siapa, apakah beliau itu ada sanadnya, apakah nyambung ke guru-guru silsilah, ke Rasulullah, terus ke malaikat Jibril, terus ke Allah. Kalau nggak ada sambungannya, maka dimungkinkan itu ada penyusup yang menambahi dan mengurangi, tidak merubah. Biasanya itu 100% dirubah itu pasti ketahuan, biasanya menambahi atau mengurangi. Nah, seperti itu, supaya melenceng. Nah, ini harus waspadanya di situ. Kemudian kalau sudah tahu sumbernya, nanti kita harus yakin untuk mempelajarinya. Kalau tidak jelas sumbernya, maka kita harus stop dulu. Wah, ini sumbernya belum jelas, belum diketahui. Itu maka kita harus waspada daripada nanti kemasukan ideologi aneh-aneh atau doktrin macam-macam ya, karena nggak ada yang bertanggung jawab kalau nggak jelas itu. Besok keilmuan itu ditanyakan, kamu siapa yang ngajari, amalan apa ini. Nah, kalau punya guru, saya dari guru saya begini, terus nanti pasti dipanggil gurunya, apa benar ini diajarkan untuk iya, kamu dari siapa,
dari gurunya terus dari gurunya nyambung ke atas terus. Kalau ada sambungannya terus ya pasti aman, karena itu namanya sanad, tersambung ya, namanya rantai emas, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah prosesnya bagaimana. Ketika sudah dipelajari ilmunya tersebut, prosesnya bagaimana, itu harus kita pelajari dengan teliti, dengan detail, karena pandangan hakikat itu detail. Yang pertama, dengan atau tanpa dzikrullah. Kita kalau belajar itu harus pakai lafaz atau tidak. Itu yang kalau nggak pakai lafaz itu penyusupnya, penumpang gelap itu pasti banyak. Karena ilmu itu hubungannya sama nafsu. Nafsu ingin apa, dari niatnya tadi itu loh. Jadi seperti itu ya. Kalau dijelaskan detail rumit ya, ini kita harus was-was saja. Oh, maksudnya harus waspada saja ya, bukan was-was, waspada. Berikutnya ini, ketika mempelajarinya kita itu bening atau tidak kolbunya. Sudah bening belum? Jangan-jangan kita masih kotor, masih kolbunya itu masih pekat gitu ya. Terus kita belajar ya, pasti ini yang di dalam ini ngompori, ngerubah dan lain sebagainya, memberi ide-ide aneh-aneh. Ini begini, suruh begini, kakinya diangkat satu, tangannya diangkat satu, atau seperti itu. Itu bisikan-bisikan, karena di sini masih penuh sesak ya. Kolbunya masih banyak penyusupnya. Itu makanya mujahadah, membersihkan diri itu penting agar apa? Seterusnya itu kita itu bersih dari wawasan, pandangan, dari keilmuan juga. Itu maksudnya seperti itu. Jangan meremehkan kebersihan kolbu, itu penting sekali. Karena kalau kolbunya nggak bening, itu buram, maka ada banyak gambar, katanya kiai itu gitu, ada banyak gambar yang muncul. Jadi misalkan ilmunya itu menjelaskannya misalnya burung Garuda gitu, ini ada gambar masuk, ternyata dirubah jadi gambar gajah. Analoginya begitu. Akhirnya kita pemahamannya melenceng. Akhirnya keilmuannya melenceng dari gambar-gambar yang seperti itu, karena kurang beningnya kolbu. Nah, itu namanya splatter ya, kalau di frekuensi itu splatter, atau noise kalau suara, gangguan suara, seperti itu, pengganggu, menyusup. Kemudian berikutnya, ketika mempelajari keilmuan itu, ada apa tidak di dalam diri kita itu stok cahaya, pasukan cahayanya itu loh ada di badan itu sebagai penampung ilmu. Penampung keilmuan itu cahaya, hasil dari zikir dan amalan-amalan kebaikan itu stoknya banyak atau tidak. Kalau stoknya sedikit, seberapa banyak pun kita download ya, seperti download ya keilmuannya banyak ya, akhirnya seperti memori RAM itu ya, memori sesaat ingat, sehari besok lepas lupa, karena nggak ada penyimpannya, karena kurang daya penyimpannya, cahayanya kurang di badan ini sebagai penyimpan ilmu. Semoga paham maksudnya seperti itu. Makanya rajin-rajin putar tasbihnya, dan saya selalu ingatkan itu ya, semakin banyak itu menambah pasukan cahaya di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir adalah ketika belajar itu didorong atau tidak dengan doa, karena kita ini tidak bisa mendatangkan ilmu sedemikian rupa, akalnya sendiri nggak bisa.
semuanya ada hak prerogatif Allah. Allah yang mendatangkan hidayah. Makanya kita mencari ilmu itu sambil berdoa. Doa yang diajarkan beliau adalah yang selalu saya doakan itu ketika waqiah itu, Allahumma fahman nabiyina wa qifdul mursalina. Ya Allah, berilah saya pemahaman seperti pemahaman para nabi dan daya ingat seperti daya ingat para rasul. Yang terakhir simpulannya adalah mari kita semua segera cek keilmuan kita, pemahaman kita. Jika keilmuan yang ada dulu itu curiga banyak negatifnya, maka segera cek asalnya, efeknya yang banyak negatif itu segera dibersihkan lewat ruqyah, lewat pembangkitan dan lain-lain supaya bersih. Itu maksudnya jangan disayang, jangan dieman lagi, ikhlaskan itu habis semua yang ada penyusup-penyusupnya itu supaya diganti Allah ilmu yang baru dengan cahaya. Demikian 1-2 kata dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan dulur-dulur semuanya. Jangan lupa tetap bahagia selalu apapun kondisinya dan putar terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.